Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin dari kampus STKIP PGRI Trenggalek. Di sini saya akan menjelaskan tentang banjir bandang yang terjadi di Sumatera pada tahun 2025. Saya di sini untuk memenuhi tugas IPS yang diberikan oleh Bapak Angga Setiawan MPD selaku dosen pengampu konsep dasar IPS SD. Jadi sepanjang tahun 2025 Indonesia menghadapi rentetan bencana alam yang melanda berbagai wilayah dari Sabang hingga Merauke, termasuk gempa tektonik dahsyat di Sulawesi Tengah yang mengguncang Palu dan sekitarnya pada awal Maret dengan magnitudo 7,2 Richter menewaskan ratusan jiwa. Banjir bandang musiman di Jawa Tengah dan Jawa Timur merendam ribuan rumah petani padi pada kuartal kedua. Erupsi Gunung Merapi yang menyemburkan abu vulkanik setebal 10 cm hingga Yogyakarta pada Juni menyebabkan gangguan penerbangan nasional selama seminggu. Longsor di Papua Pegunungan akibat hujan deras pada September yang memutus akses tambang emas ilegal, serta tsunami kecil di Maluku akibat aktivitas bawah laut pada Oktober. Namun, di antara semua ini, bencana paling parah dan paling tragis secara skala serta dampak ekologis terjadi di Pulau Sumatera, khususnya menyasar 3 provinsi utama yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berupa banjir bandang kombinasi dengan tanah longsor masif yang tidak hanya menelan korban jiwa dalam jumlah besar mencapai 1.135 orang meninggal dunia beserta 2.500 luka-luka dan 300 hilang, tetapi juga memicu krisis kemanusiaan berkepanjangan dengan 489.860 jiwa mengungsi di 150 posko sementara di overcrowded, melumpuhkan total 29 kabupaten kota di ketiga provinsi tersebut, menghancurkan infrastruktur vital seperti 500 km jalan Trans Sumatera yang terputus selama 7 hari penuh dan menciptakan luka sosial ekonomi yang akan dirasakan bertahun-tahun ke depan dengan total kerugian mencapai 70 triliun menurut estimasi pemerintah pusat. Bencana ini sangat penting untuk dibahas secara mendalam dalam presentasi ini karena tidak berdiri sendiri sebagai peristiwa alam murni seperti gempa atau tsunami yang tak terelakkan, melainkan berkaitan erat dengan kerusakan lingkungan yang sudah kronis seperti deforestasi masif di DAS kritis yang mencapai laju 500.000 hektar per tahun. Kebijakan tata kelola hutan yang lemah dan kontroversial seperti kelanjutan 1.200 izin hak pengusahaan hutan sejak era Orde Baru yang tak kunjung dicabut meski sudah kadaluarsa secara ekologis.
Ekspansi perkebunan sawit ilegal seluas 2 juta hektar tanpa analisis dampak lingkungan yang memadai, serta respon negara yang masif, reaktif daripada proaktif dalam mitigasi bencana, sehingga tujuan presentasi ini untuk menguraikan fakta-fakta lengkap berdasarkan data BNPB, BMKG, dan laporan independen seperti WALHI serta pakar UGM dampak multidimensi mulai dari humanis hingga ekosistem, respon pemerintah bersama TNI Polri, serta inisiatif masyarakat gotong royong, serta pelajaran penting yang dapat diambil dari tragedi Sumatera pada tahun 2025 agar tidak terulang di musim hujan 2026 atau bencana serupa di wilayah lain. Dengan harapan presentasi ini tidak hanya informatif, tapi juga mendorong aksi kolektif dari pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk perubahan sistemik dalam pengelolaan sumber daya alam Sumatera yang kaya tapi rapuh. Banjir bandang dan longsor ini terjadi pada akhir November pada tahun 2025, tepatnya memuncak pada tanggal 25 hingga 27 November ketika hujan deras mengguyur wilayah Sumatera dalam intensitas tinggi mencapai 411 mm per hari di Kabupaten Birawen, Aceh. Rekor ekstrim yang setara dengan curah hujan bulanan normal yang tumpah ruah dalam satu hari saja dan berlangsung berturut-turut selama 3 hari penuh hingga radar BMKG menunjukkan warna hitam alias saturasi total, sehingga sungai-sungai besar seperti Batang Toru di Sumatera Utara meluap secara tiba-tiba naik 5 meter dalam waktu 2 jam. Lereng pegunungan Lauser di Aceh longsor mendadak membawa material tanah setebal 4-5 meter dan banjir menghantam pemukiman di Pidi Jaya Aceh serta Kabupaten Agam Sumatera Barat dengan kecepatan arus mencapai 15 meter per detik, disertai lumpur vulkanik dan gelondongan kayu raksasa yang berfungsi sebagai proyektil mematikan. Namun, hujan ekstrim ini bukan satu-satunya penyebab yang sering diklaim secara sederhana. Berdasarkan berita dan analisis pakar, bencana ini secara tegas disebut sebagai bencana ekologis oleh organisasi lingkungan seperti WALHI dan peneliti UGM. Karena ini, banyak lokasi terdampak utama seperti ditemukan material kayu gelondongan dalam jumlah besar yang terbawa arus banjir. Salah satu contoh paling mencolok dan tragis adalah di pesantren Ummul Aiman, Pidi Jaya Aceh, di mana 45 santri tewas tertimbun potongan kayu besar berdiameter hingga 1 meter yang berasal dari penebangan liar di hulu sungai. Temuan ini mengindikasikan adanya kerusakan hutan secara sistematis, baik akibat pembalangan liar ataupun alih fungsi lahan lindung menjadi kebun sawit dan tambang emas ilegal.
di mana hilangnya tutupan hutan hingga 60% di 23 daerah aliran sungai. DAS kritis membuat tanah menjadi impermeable sehingga limpasan permukaan air hujan mencapai 80-90% langsung mengalir deras tanpa diserap. Artinya, banjir bandang dan longsor di ketidakseimbangan banjir bandang dan longsor di Sumatera pada tahun 2025 bukan semata akibat faktor alam seperti siklon tropis, melainkan akibat ketidakseimbangan ekosistem yang sudah lama terjadi dan dibiarkan berlarut-larut melalui kebijakan longgar terhadap konsesi kehutanan. Ekspansi agribisnis tanpa batas dan kurangnya penegakan hukum terhadap mafia kayu sehingga memerlukan pemahaman holistik agar kita bisa membedakan mana yang bisa dicegah dan mana yang hanya bisa dimitigasi. Penyebab bencana pertama dan saling langsung adalah curah hujan sangat tinggi akibat siklon tropis, di mana siklon tropis senyar yang langka terbentuk di Selat Malaka pada tanggal 26 November tahun 2025. Fenomena tidak biasa dekat garis khatulistiwa yang membawa kelembapan ekstrim dari Samudra Hindia menghasilkan hujan kategori ekstrim menurut BMKG dengan intensitas melebihi 150 mm per hari hingga puncak 411 mm per hari di Berwen, Aceh. Kemudian 400 mm per hari di Sibolga, Sumatera Utara, dan 300 mm per hari di DAS Batang Toru. Dengan durasi panjang 3 hari berturut-turut yang menyebabkan sungai meluap secara tiba-tiba karena volume air tak tertahankan. Tanah kehilangan daya serap total akibat saturasi 100%, serta lereng vulkanik Sumatera yang curam dengan kemiringan lebih dari 30 derajat menjadi labil dan mudah longsor, membawa sedimen hingga 5 juta meter kubik yang pendangkal dasar sungai serta mempercepat debit banjir hingga 10 kali lipat normal. Meskipun hujan ekstrim ini dipengaruhi oleh perubahan iklim global yang membuat siklon tropis lebih sering dan instan, berita dari Kompas dan Kata Data menegaskan bahwa hujan bukan satu-satunya penyebab utama, karena wilayah yang terdampak seperti DAS Batang Toru, Lauser, dan Agam merupakan kawasan yang daya dukung lingkungannya telah rusak parah akibat aktivitas manusia bertahun-tahun. Sehingga tanpa kerusakan hutan dan DAS, banjir mungkin hanya berupa genangan sementara yang surut dalam 24 jam. Bukan bandang destruktif yang menewaskan ratusan orang dalam hitungan jam dan melumpuhkan akses transportasi antar provinsi selama berminggu-minggu. Kemudian yang kedua, kerusakan hutan dan deforestasi menjadi penguat krusial yang mengubah bencana alam potensial menjadi ekologis katastrofis
di mana berita nasional menegaskan bahwa tragedi ini bukan semata bencana alam, tapi bencana ekologis yang bisa dicegah. Hal ini diperkuat dengan temuan gelondongan kayu besar terbawa banjir di berbagai lokasi seperti pesantren Ummul Aiman di Pidijaya Aceh yang menimbun asrama santri dan menewaskan 45 jiwa. Menunjukkan hilangnya fungsi hutan sebagai penyerap air, utama melalui mekanisme intersepsi di kanopi pohon yang menahan 15-35% air hujan serta infiltrasi melalui akar dan humus tanah yang turun drastis dari 55% menjadi hanya 20-30%. Sehingga tanah gundul tidak mampu menahan curah hujan tinggi dan air hujan langsung mengalir deras sebagai limpasan permukaan ke pemukiman rendah, membentuk banjir bandang dengan kecepatan mematikan. Kerusakan ini berkaitan erat dengan alih fungsi hutan lindung menjadi perkebunan sawit skala besar tanpa reboisasi pengganti. Konsesi kehutanan atau HPH yang masif aktif sebanyak 1.200 izin sejak era Orde Baru, meski banyak yang melanggar batas ekologis. Perkebunan skala besar dari perusahaan multinasional yang konvensi 500.000 hektar lahan lembut kering sehingga hilang retensi air 80%, serta tambang emas ilegal di lereng Lauser yang membuka jalan penebangan liar, di mana proporsi tutupan hutan tersisa di Sumatera Barat hanya tinggal 54% dan Sumatera Utara kurang dari 50% di DAS kritis, menyebabkan erosi sedimen masif yang pendangkal sungai hingga 2-3 meter. Sehingga pakar Hatma Suciatmojo dari UGM menyebut ini sebagai dosa ekologis kolektif yang sudah diperingatkan sejak tahun 2019 tapi masih saja diabaikan. Mengubah hujan musiman biasa menjadi kehancuran total yang memakan biaya triliunan rupiah. Kemudian yang ketiga, penebangan pohon secara ilegal memperparah bencana secara eksponensial dan menjadi bukti nyata ulah manusia, seperti yang dikritik oleh Wahli Aceh terhadap pemerintah pusat dan daerah karena masih bertahankan izin HPH sejak era Orde Baru yang seharusnya dicabut 2 dekade lalu, serta meluaskan perkebunannya ilegal hingga 2 juta hektar di Aceh dan Sumatera Utara, yang membuka ruang selebar-lebarnya bagi penebangan liar dan eksploitasi hutan berlebih dengan laju mencapai 500.000 hektar per tahun secara keseluruhan di Sumatera, di mana akar pohon yang seharusnya menahan tanah dan mencegah erosi hilang total, membuat lereng curam vulkanik dengan kemiringan lebih dari 30 derajat menjadi rawan longsor saat hujan melebihi 200 mm per hari, serta kayu tebangan dalam volume lebih dari 10.000 meter kubik terbawa arus banjir dengan kecepatan 10-15 meter per detik dan menghantam bangunan warga seperti jembatan, sekolah, rumah sakit,
dan pesantren dengan kekuatan seperti Palu Godam raksasa. Inilah sebabnya banjir di tahun 2025 disertai material kayu dalam jumlah besar seperti ratusan batang gelondongan meranti dan sawit yang tersangkut di Sibolga menaikkan permukaan air banjir hingga 2-3 meter tambahan serta menghancurkan 50 bangunan di Pidijaya saja. Hal itu menimbulkan kerusakan jauh lebih parah daripada banjir hutan ekstrim biasa. Dengan mafia kayu bahkan memanfaatkan banjir untuk panen liar kedua kalinya, membuktikan bahwa eksploitasi terlebih bukan hanya merugikan ekonomi nasional tapi jadi senjata mematikan dalam bencana yang seharusnya bisa dicegah melalui penegakan hukum ketat dan moratorium sementara. Dari bencana tersebut itu mengakibatkan korban jiwa dan pengungsian massal mencapai skala kemanusiaan yang belum pernah terjadi sejak tsunami Aceh pada tahun 2004. Berdasarkan data resmi BNPB per 28 Desember 2025 yang terus update mencatat sebanyak 1.135 orang meninggal dunia, termasuk 800 lebih di Sumatera Utara, kemudian 200 lebih di Aceh, dan 135 di Sumatera Barat, di mana puluhan hingga ratusan warga tewas dan hilang akibat terjangan air deras yang menyapu pasar malam Sibolga dan Tapanuli pada tanggal 25 November 2025 menewaskan 400 jiwa. Longsor mendadak di lereng Lauser Pidijaya Aceh dan Agam pada tanggal 27 November yang menimbun 500 orang di 3 desa sekaligus, serta rumah yang tertimbun material lumpur setinggi 3 meter dan kayu gelondong di Mandailing, Natal pada gelombang kedua menewaskan 235 tambahan. Pengungsian dalam jumlah besar 489.864 jiwa tersebar di 150 posko sementara, dengan Sumatera Utara menanggung 300.000 jiwa. Kemudian Aceh menanggung 100.000 jiwa dan Sumatera Barat menanggung 90.000, menandakan bahwa bencana ini benar-benar melumpuhkan kehidupan masyarakat di 3 provinsi Sumatera. Dengan 30% korban adalah anak-anak yang bermain di bantaran sungai, 25% lansia yang tak bisa dievakuasi cepat mengalami trauma PTSD, hingga 20% di kalangan pengungsi. Krisis air bersih dan sanitasi bisu, 5.000 kasus diare serta penyakit kulit, 50.000 anak putus sekolah selama 2 hingga 3 bulan penuh, dan 70% kematian terjadi di hulu DAS rusak sebagai bukti bencana ekologis yang sistematis. Kemudian, kerusakan rumah dan fasilitas publik sangatlah masif dan menyeluruh. Dengan berita mencatat total 157.800
838 unit rumah rusak di seluruh wilayah terdampak, di mana 47.165 unit rusak berat atau roboh total tak bisa dihuni lagi. 60% unit rusak sedang dengan dinding retak parah, atap hilang, dan lantai banjir lumpuh setebal 1 meter, serta lebih dari 50.673 unit rusak ringan, tapi tetap tak layak huni sementara tersebar. Terbanyak di Sumatera Utara 90.000 unit dan di Aceh 40.000 unit. Kemudian di Sumatera Barat capai 27.000 unit, mayoritas di pemukiman pinggir sungai tanpa fondasi, elevated anti banjir. Selain rumah warga, banjir bandang dan longsor juga merusak fasilitas publik vital seperti 1.200 unit sekolah dengan 300 rusak berat, sehingga 50.000 siswa putus belajar 3 bulan dan proses belajar darurat ditunda sementara. 150 unit rumah sakit serta puskesmas dengan 50 rusak berat menyebabkan layanan darurat lumpuh total overload, dan 5.000 pasien terdampak kritis tanpa operasi darurat. 500 km jalan utama termasuk 200 km jalan Trans Sumatera terputus akibat longsor amblas 5-10 meter isolasi 200 desa selama seminggu penuh, serta 300 unit jembatan penghubung antar wilayah roboh hancur, tertabak kayu gelondong, sehingga distribusi bantuan logistik dan aktivitas ekonomi menjadi terhambat parah, dengan biaya rekonstruksi keseluruhan infrastruktur mencapai 35 triliun rupiah, di mana kayu ilegal bertindak sebagai senjata hancurkan 40% fasilitas tersebut. Kemudian dampak pada sektor pertanian dan perkebunan sangat menghancurkan dan berpotensi memicu krisis pangan lokal jangka panjang. Walaupun tidak dirinci angka presisi dalam berita awal, tapi data Celios dan BNPB jelas menunjukkan sawah padi seluas 100.000 hektar terendam air kotor dan tertimbun lumpuh sedimen di Sumatera Utara serta Aceh, sehingga gagal panen musim ini. Lahan perkebunan rakyat seperti sawit, karet, dan kopi rusak parah akibat longsor lereng hulu DAS yang menyapu ribuan pohon produktif, menyebabkan hilangnya mata pencarian bagi 150.000 petani kecil dan buruh tani yang bergantung pada sektor ini, serta meningkatkan risiko kemiskinan pasca bencana dengan tingkat pengangguran sementara naik 20% di 29 kabupaten terdampak. Kerugian ekonomi nasional akibat bencana ini mencapai 68,67 triliun menurut data Celios, yang sebagian besar berasal dari sektor produktif masyarakat seperti pertanian, senilai 10 triliun dari sawah hilang,
perkebunan sawit rugi 2 triliun per hari akibat akses putus. Dan pariwisata Danau Toba serta Lauser anjlok mencapai 5 triliun karena citra bencana viral global. Hal ini picu migrasi paksa 50.000 jiwa ke kota besar seperti Medan dan Padang, menambah beban urbanisasi. Ketergantungan impor beras dan minyak goreng sementara serta beban anggaran daerah naik 20% untuk subsidi petani yang hancur. Kemudian kerusakan ekosistem yang semakin meluas melebihi dampak pada manusia dan jadi bom waktu untuk bencana berikutnya, di mana bencana ini tidak hanya merusak pemukiman tapi juga ekosistem. Sungai utama seperti Basang Toru dan Lauser yang tercemar lumpuh sedimen 5 juta meter kubik ditambah kayu gelondong serta sampah industri sawit sehingga ikan-ikan air tawar mati massal, air tak layak irigasi atau minum berbulan-bulan. Kawasan hutan tersisa seperti ekosistem Lauser terfragmentasi lebih parah dengan longsor habus. Vegetasi buffer zone seluas ribuan hektar mempercepat kepunahan spesies endemik. Serta habitat satwa liar ikonik seperti orangutan tapanuli yang tersisa hanya 800 ekor dan harimau Sumatera terancam punah akibat banjir, bawah spesies invasif serta perburuan oportunis pasca bencana. Material lumpuh kayu dan sampah cemari di AS kritis 23 sungai memperparah kerusakan alam secara permanen jika tidak ditangani, sehingga jika tidak dilakukan rehabilitasi lingkungan segera seperti pembersih sungai masif, reboisasi DAS, dan restorasi gambut kering yang hilang retensi air 80%. Maka risiko bencana terulang semakin besar, terutama pada musim hujan Desember pada tahun 2025 hingga Maret 2026. Dan siklus kerusakan ekologis terus berlanjut dengan banjir kronis di Riau, Sumsel, serta degradasi biodiversitas Sumatera yang sudah kritis secara global. Secara keseluruhan, tragedi di Sumatera pada tahun 2025 dengan total biaya mencapai 70 triliun dan dampak 5 kali lipat dari parah banjir pada tahun 2024 menunjukkan kegagalan sistemik multilevel mulai dari kebijakan nasional hingga pengawasan lokal, di mana respon pemerintah melalui BNPB kerahkan 20.000 personel TNI Polri dengan bantuan mencapai 15 triliun untuk rumah darurat dan logistik, tapi dikritik keras karena peringatan dini BMKG lambat 12 jam evakuasi terhambat, longsor serta rekonstruksi fasilitas publik baru mencapai 10% hingga akhir Desember. Sementara masyarakat lokal tunjukkan solidaritas gotong royong, bangun posko tenda dan distribusi
makanan, tapi terhambat akses jalan hancur. Pelajaran penting yang harus diambil adalah moratorium segera terhadap HBH sawit ilegal, reboisasi prioritas 1 juta hektar pohon endemik, penahan longsor di DAS kritis. Peringatan dini berbasis AI, satelit, drone, real time dengan akurasi 90%, relokasi wajib 100 desa rawan banjir dari bantaran sungai, revisi UU Kehutanan baru yang transformatif cabut izin lama, asuransi bencana wajib untuk petani dan infrastruktur, serta dana cadangan nasional mencapai 50 triliun khusus hidrometeorologi untuk menjadikan Sumatera resilient ekologis dan ekonomi. Mencegah tragedi ini jadi pengulangan sejarah yang lebih dahsyat di era perubahan iklim. Presentasi ini mengajak kita semua bertindak sekarang demi generasi mendatang yang layak hidup di Sumatera hijau, bukan lautan lumpur kayu dan air mata. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.